Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Mari Bapak sekalian kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Surat Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Khalid radhiyallahu anhu mengenai perkara ini. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi beserta sanadnya dalam kitab Sunannya dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam kisah mengenai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu setelah usai peperangan Yamamah. Ibnu Ishaq berkata, lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis surat kepada Khalid bin Walid ketika berada di Yamamah. Dari hamba Allah Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW kepada Khalid bin Walid serta orang-orang yang bersamanya dari kalangan sahabat Muhajirin, sahabat Ansor dan para tabi'in. Di hadapan kalian aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya, menolong hambanya, memuliakan kekasihnya, menghinakan musuh-musuhnya, dan mengalahkan seluruh golongan yang bersekutu sendirian. Sungguhnya Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. An-Nur 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Nah, ini Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal soleh akan dijadikan yaitu orang yang berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dulu para sahabat radhiyallahu anhum berkuasa di muka bumi ini. Para tabi'in ya dulu berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar atau keadaan mereka. Sesungguhnya mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat 55. Itu adalah janji dirinya yang tidak akan Dia ingkari. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin diingkari. Dan sebagai firman yang tidak ada keraguan di dalamnya, Dia telah mewajibkan jihad kepada orang-orang mukmin dengan berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Diwajibkan kita untuk berperang, tapi kita enggak pernah perang. Ya, walaupun itu ya sesuatu yang kamu benci itu kan enggak suka siapa yang mau perang. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Boleh kamu benci dengan peperangan, padahal sungguhnya itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi perang itu kan gak enak bagi kita. Tapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang paling baik. Perang itu kalau kita mati syahid, masuk surga. Kalau menang, Islam jaya, kaya raya. Kalau mau menang. Jadi menang kalah itu beruntung. Menang juga beruntung, dapat jarahan banyak. Kalah juga masuk surga, mati syahid. Jadi nggak ada ruginya.
Boleh jadi apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka misalnya, wah enak dengan duduk-duduk santai-santai ya sambil ngopi, minum kopi ya di depan TV. Tapi itu kan seneng. Tapi sesungguhnya itu tidak baik bagi kita. Kenapa nggak ada derajat? Bahkan tuh untuk merendahkan, waktunya dibuang-buang untuk nonton TV, ya nonton HP itu kan dibuang-buang. Oleh karena itu berusahalah untuk mendapatkan janji Allah kepada kalian secara sempurna dengan memenuhi syarat-syaratnya. Dan taatilah dia terhadap apa yang telah diwajibkan kepada kalian. Meskipun terasa sebagai beban yang berat bagi kalian. Walaupun merasa beban kan kita harus ke masjid, taklim, susah-susah. Ini walaupun beban. Ya, tapi tetap kita taati. Gitu ya. Nah, jadi walaupun beban, meskipun terasa sebagai beban yang berat bagi kalian, meskipun akan menimbulkan suatu musibah yang berat, dan meskipun memerlukan pengorbanan harta dan jiwa kalian, karena semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pahala besar yang akan diberikan oleh Allah. Walaupun susah kita sih seberapa sih? Perjuangan kita seberapa kalau dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan kepada kita, oh nggak ada apa-apanya pengorbanan kita itu ya.